Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali lagi di Radio Prokom 107,9 MHz. Dalam program acara Opini Anda. Hai Sobat Prokom, siang ini saya akan menemani Anda selama 10-15 menit ke depan. Sebelum itu, saya ingin perkenalan dulu nih dengan pantun, dengerin ya. Siang-siang makan manggis, kembali lagi bersama Yes Sayang Manis. Baiklah, Sobat Prokom, apa kabar sobat-sobat di rumah? Semoga selalu sehat walafiat ya. Kita sudah memasuki awal tahun kan? Pastinya tahun baru dan lembaran baru nih. Yang pasti di awal tahun ini banyak banget kan plan-plan Sobat Prokom untuk tahun ini. Kalau saya sih plannya tahun ini saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan kedepannya saya ingin lebih banyak menabung sih. Soalnya saya pengen liburan ke luar Kalimantan Barat pastinya. Siapa sih yang gak pingin healing dengan semua permasalahan hidup yang tiap hari sudah kita lewati, kita jalani. Pastinya pingin banget kan rehat sejenak untuk menikmati dunia. Oh ya, ngomong-ngomong liburan dan healing nih Sobat Prokom. Saya ada sedikit cerita nih yang menegangkan dalam pengalaman liburan teman-teman saya. Jadi waktu SMP teman-teman saya tuh ada yang suka banget liburan, menjelajahi hutan, seperti gunung dan Riam. Nah waktu itu teman-teman saya berencana mau ke Riam Bedawan. Riam itu tuh terletak di Kabupaten Landak tepatnya. Nah jadi mereka perginya pada hari Sabtu saat sekolah libur. Jadi waktu itu sudah masuk ke kurikulum K13 yang dimana pada hari Sabtu sekolah diliburkan. Jadi mereka pergi pada hari Sabtu pagi. Dan sampai di Riam Bedawan tersebut mereka sampai pada jam 3 sore. Karena perjalanannya cukup jauh ya Sobat Prokom. Sampai di Riam tersebut mereka tuh dipandu sama pemandu wisatanya. Tetapi pemandu wisatanya ini hanya bisa mengantarkan mereka setengah jalan aja. Setelah itu, mereka disuruh untuk melanjutkan jalan sendiri sesuai dengan jalur yang sudah dibuat. Nah, menegangkannya tuh di sini nih Sobat Prokom. Jadi, mereka berinisiatif membuat jalan baru agar lebih cepat sampai. Tetapi malah jadi petaka hal tersebut. Mereka malah tersesat, 2 kali muter-muter mereka malah menemukan jalan yang sama yang udah mereka lewatin. Sampai mereka berinisiatif untuk menandakan salah satu pohon yang di area jalan tersebut. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan. Tetapi setelah mereka melanjutkan perjalanan, ternyata mereka malah kembali ke titik yang sama, di mana mereka menandakan pohon tersebut. Akhirnya mereka tersesat selama 4 hari 3 malam. Mereka tersesat di tengah hutan. Mereka kehabisan tenaga, kehabisan makanan, kehabisan minuman, dan terpaksanya mereka malah memakan dedaunan yang ada di hutan tersebut untuk menahan lapar. Dan mereka juga meminum air-air yang ada di dedaunan seperti embun, air hujan seperti itu. Tetapi alhamdulillahnya nih Sobat Prokom, mereka semua ditemukan selamat tanpa ada cedera satupun di antara mereka. Mereka itu ditemukan setelah satu keluarga korban atau keluarga mereka, orang tua mereka mengumandangkan azan di tengah hutan itu. Jadi ini tuh bisa jadi pelajaran buat kita nih. Jangan terlalu egois dengan pemikiran sendiri dan bertindaklah yang matang sebelum melakukannya. Nah, itu salah satu pengalaman healing yang menegangkan versi teman saya. Sobat Prokom bisa nih sharing-sharing pengalaman healing dan liburan yang menyenangkan maupun menegangkan. Kalian bisa sharing-sharing bersama saya di Radio Prokom 107,9 MHz dan bisa menelpon di nomor 0895 7019 13230. Baiklah Sobat Prokom, di sini saya sudah menerima telepon. Saya angkat dulu ya.
Halo, halo, halo. Ya, halo. Di sini saya terhubung bersama siapa? Eh, Perkenalkan, nama saya Yutri Dharma. Baiklah Kak Ayu. Nah, sepertinya Kak Ayu nih punya pengalaman apa nih yang menegangkan atau menyenangkan dalam liburannya? Sebenarnya kalau soal pengalaman dalam liburan, eh, sebenarnya nggak terlalu banyak banget ya. Soalnya kan saya tuh tipe orang yang kalau liburan nggak kemana-mana, alias kayak di rumah aja gitu. Cuman kalau buat apa ya, versi menyenangkannya tuh ada, walaupun nggak kemana-mana ya. Jadi boleh cerita nggak sih sekarang nih Kak? Boleh nih Kak, kakaknya mau cerita pengalaman liburan di mana, bagaimana, dengan siapa? Silahkan Kak. Oke, jadi sebelumnya uh, assalamualaikum dulu buat semua sobat Prokom yang mungkin saat ini lagi mendengarkan saya bercerita. Jadi di sini saya mau cerita ini dulu tuh waktu nggak dulu banget sih, tahun 2023 kemarin, itu tuh saya pernah liburan sama keluarga, lebih tepatnya sama sepupu-sepupu aja sih, cewek-cewek. Itu ke mana ya, ke daerah Singkawang gitu, ke pantai, tapi lupa nama pantainya apa. Cuman waktu itu tuh emang rame banget gitu. Nah, terus sebenarnya dari pertama berangkat sampai nyampe ke tempat tuh nggak ada hal-hal yang aneh. Cuman pas apa ya, udah kan kalau ke pantai itu kan pasti kayak kita mau nyaksiin sunset gitu kan, karena kalau di pantai lebih indah gitu kan, lebih adem dilihatnya. Iya bener Nah, di situ banget. tuh memang pas kebetulan pas waktu itu tuh ombak memang lagi kayak uh, lagi kuat banget gitu, dan di situ banyak banget kan keluarga yang apa ya, yang liburan, keluarga-keluarga lain yang liburan, juga banyak anak-anak kecil yang main ya, walaupun itu didampingi oleh orang tua juga kan. Nah, di suatu ketika di situ tuh ada, sebenarnya ini bukan menyenangkan ya, kayak menyenangkan tapi menegangkan juga lagi nih. Nah, itu tuh pas suatu ketika pas udah hampir maghrib, sunset tuh udah mau habis gitu. Dari situ tuh tiba-tiba angin tuh kencang banget. Terus ada anak kecil sama kayak bapaknya, ibunya juga. Itu tuh bertiga, mereka main di samping, tapi nggak terlalu ke dekat bibir pantai banget, enggak. Cuman karena memang efek apa ya, ombak tuh kuat, dan si siapa ya, si anak kecilnya itu tuh keseret ke, hampir nggak sampai ke tengah laut sih, cuman kayak udah agak jauh gitu. Dan itu tuh emang buat panik sih, apa ya, di tempat wisata tuh panik banget. Untungnya si anak kecil itu tuh pakai pelampung yang ada di lengan. Jadi dia tuh kayak nggak tenggelam dan berhasil dievakuasi sama petugas setempat. Dan untung banget si Ade nggak kenapa-napa, juga nggak ada trauma sedikit pun. Dan itu juga apa ya, jadi tamparan dan pelajaran bagi kami sih waktu itu. Untung aja waktu itu nggak ada bawa anak-anak, karena emang sepupu-sepupu yang udah nikah tuh paling cuman kakak doang gitu, dan waktu itu juga belum punya anak. Dan apa ya, cukup kaget karena liburan pertama saya harus ada kejadian seperti itu dan dilihat langsung gitu. Itu aja sih kayak Sah. Wah, alhamdulillah ya, adiknya nggak ngapa-ngapa dan Iya, alhamdulillah banget. cukup cepat untuk ditangani juga. Wah, seru seru banget nih cerita liburan pertama Kak Ayu. Terima kasih Kak Ayu sudah menelpon kami. Iya, sama-sama. Terima kasih Terima juga karena sudah menyediakan apa ya, kesempatan untuk kami bercerita. Ya, terima kasih Kak Ayu.
sudah berbagi pengalaman dan cerita liburannya di Radio Prokom 107.9 MHz. Terima kasih Kak Ayu. Ya, sama-sama. Baiklah Sobat Prokom, itu tadi pengalaman dari salah satu sobat kita ya, yaitu Kak Ayu Tridharma. Dia mengalami kejadian di pantai yang cukup menegangkan sih, anak kecil hampir terseret ombak gitu. Dan untungnya si adiknya tidak kenapa-napa dan bisa diselamatkan gitu, dan tidak ada korban juga. Oh ya, di Sobat Prokom sepertinya sudah hampir 10 menit ataupun sudah 10 menit ya ini. Jadi saya pamit undur diri ya, dan kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama saya terus di Radio Prokom 107.9 MHz. Terima kasih.